Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah konten, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham tentunya. Baik, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bahayanya orang yang memakan uang haram. Maksudnya memakan makanan yang dihasilkan dari pekerjaan haram. Perlu diketahui bahwa para ulama banyak mengingatkan. Di antara nasihat para ulama bahwa sesungguhnya orang yang beribadah di mana tenaganya itu dihasilkan dari uang haram, maka ini sama seperti membuat sebuah bangunan di atas ombak. Artinya tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita sebagai orang-orang beriman, tentunya yang harus kita perhatikan adalah keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Bukan masalah banyak atau sedikitnya. Percuma kita mempunyai harta yang banyak kalau tidak berkah. Apalagi dihasilkan dari sesuatu yang Allah tidak ridho. Sebab harta ini akan ada dua pertanyaan besar di hadapan Allah. Pertama, min aina tasabahu, dari mana engkau mendapatkan harta? Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, di jalan apa engkau nafkahkan harta yang engkau dapatkan? Itu akan menjadi dua pertanyaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali di zaman sekarang ini mendapatkan harta tidak peduli halal dan haram. Yang penting mendapatkan untung besar. Perut kenyang, urusan belakangan, sikut kiri, sikut kanan. Teman menjadi musuh, saudara menjadi lawan. Hanya untuk bisa meraih kesuksesan ataupun harta yang melimpah. Percuma punya uang banyak, harta melimpah, kalau dihasilkan dari sesuatu yang Allah tidak ridho. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi jamanun la yubalil mar'u bima aqdal mal amin halalin amin haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli lagi dengan apa yang mereka dapatkan daripada harta yang mereka punya, apakah dari halal ataupun dari haram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang paling penting adalah keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Yang penting apa yang kita makan halal, walaupun penghasilan kita pas-pasan. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW. Beliau sangat mencintai keluarganya. Bahkan beliau tidak ikhlas, tidak ridho seandainya anak dan istrinya ini memakan sesuatu dari yang haram. Sahabat tersebut bernama Abu Dujana, dari golongan Ansor, tepatnya dari kabilah Khazraj. Beliau adalah sahabat yang sangat gigih di dalam berperang, tapi dalam kehidupan sehari-harinya sahabat tersebut serba kekurangan. Setiap berjamaah subuh bersama dengan Rasulullah SAW, setelah sholat beliau langsung bergegas pulang. Berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain baca aurat dulu, berdoa dulu bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau Abu Dujana langsung saja bergegas pulang. Sampai satu hari Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, kenapa engkau selalu pulang duluan? Apakah tidak ada sesuatu hal yang engkau minta kepada Allah bersama kami? Maka Abu Dujana menjawab, ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang serba kekurangan. Anak saya sering kelaparan. Kebetulan di dekat rumah saya ini ada sebuah kurma tinggi menjulang. Dan buahnya ini menjuntai ke arah rumah saya. Apabila tertiup angin, kadang-kadang kurma yang matang ini berjatuhan. Dan biasanya saya bergegas setelah sholat subuh pulang, maksudnya adalah untuk memungut, mengambil kurma-kurma yang berjatuhan tersebut dan saya kumpulkan, kemudian setelah itu saya berikan kepada orang yang punya. Karena kalau tidak demikian takut kurma-kurma yang berjatuhan tersebut dimakan oleh anak saya, karena anak saya selalu kelaparan. Kalau bangun tidur tidak ada makanan. Seandainya orang yang lapar, apalagi yang namanya anak kecil, tentu dia akan memakan sesuatu yang ada di hadapannya, walaupun itu bukan haknya. Itu yang saya takutkan. Karena dalam satu kesempatan, saya pernah pulang telat dari masjid.
Setelah datang ke rumah, ternyata didapati anak saya sedang mengunyah sebuah kurma milik tetangga. Kemudian saya masukkan telunjuk saya ke dalam mulut anak saya keluarkan sebisa mungkin. Anak saya menangis sambil menatap saya karena saking laparnya. Tapi saya katakan, wahai anakku, jangan engkau permalukan aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun ayah tidak ikhlas, ayah tidak ridho seandainya ada secuil makanan yang masuk ke dalam perutmu, wahai anakku. Lebih baik kita hidup susah, bahkan lebih baik mati daripada kita memakan sesuatu yang Allah tidak ridho. Inilah yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita dari sahabat Rasul yang bernama Abu Dujana. Apa yang kita makan tentunya adalah sesuatu yang Allah ridho, sesuatu yang dihalalkan. Jangan sekali-sekali walaupun satu suap pun makanan haram masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjaga sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.